Mbak-mbak yang mau jadi moderator siapa ya? Minta tolong. Ada yang mau kah? Enggak apa-apa. Siapa? Aulia? Oke. Makasih, Aul. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Itinan dari kelompok 21 yang beranggotakan Dwi Surami Apriani, dan saya sendiri Testing Itinan dan Hadiza Azela Putri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kesimpulan dari beberapa artikel yang sudah kami resum. Yang pertama di sini terdapat Di sini yang pertama dengan judul Pendidikan Pelatihan Kompetensi Kurikulum dan Teknologi. Nah, dalam kesimpulan ini, dalam penelitian jurnal ini menyimpulkan bahwa kompetensi kurikulum berbasis STEM ini meliputi pendidikan seni belar dan humaniora. Adanya STEM ini dilatar belakangi oleh kompetensi adanya kompetitif secara global di masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya untuk menciptakan tenaga kerja terdidik supaya mampu untuk bersaing di abad 21. Nah, pendidikan seni dan humaniora ini menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, karena menjadi pengembangan pengetahuan yang berpusat pada penyelidikan yang sesuai untuk mengembangkan pengetahuan berbasis STEM. Nah, karena memiliki latar belakang yang kuat dalam seni liberal, kemungkinan besar akan berhasil mencapai tujuan pendidikan, baik menjadi pemikir kritis, pemecahan masalah yang efektif, kemudian pekerja produktif, kemudian menjadi warga negara yang bertanggung jawab, serta pembelajaran seumur hidup. Nah, yang selanjutnya, yang kedua di sini, dengan judul Pendekatan Pembelajaran Aktif untuk Mengintegrasikan Teknologi ke dalam Kurikulum Sains Sekolah Menengah Berdasarkan Keterampilan Abad 21. Nah, untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum sains ini, sekolah menengah melakukan pendekatan pembelajaran aktif. Nah, dalam pendekatan pembelajaran aktif ini dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif diterapkan untuk mendapatkan hasil pemahaman siswa secara maksimal. Hal ini dibuktikan bahwa para siswa membangun pengetahuan ilmiah melalui kegiatan langsung yang mendorong mereka untuk memecahkan masalah dan mendemonstrasikan perolehan pengetahuan mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan mengarahkan model konsep ilmiah, siswa menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, dalam keterampilan abad 21 ini terdapat 4 keterampilan, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Nah, yang selanjutnya di sini, yang ketiga terdapat judul mempersiapkan siswa dengan keterampilan abad 21, mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan keterampilan dan keyakinan epistemik dalam sains sekolah menengah kurikulum. Dalam bab ini, membahas mengenai solusi untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan abad 21, yaitu dengan mengintegrasikan pengetahuan ilmiah siswa, keterampilan, dan keyakinan epistemik dalam sains di sekolah menengah. Nah, untuk menciptakan peserta didik menghadapi tantangan abad 21 ini,
Perlunya pendidik untuk membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan ilmiah inti yang cepat, kemudian mendapatkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk terlibat dalam praktik ilmiah. Dan yang terakhir, mengembangkan kecanggihan keyakinan epistemik. Nah, selanjutnya, yang keempat, dengan judul rekapitulasi pembelajaran sains perguruan tinggi pembelajaran di era digital baru atau tinjauan sastra. Pada bab ini membahas mengenai pemanfaatan fasilitas teknologi inovatif dalam pengajaran sains di perguruan tinggi. Tujuan dari pembelajaran sains ini yaitu untuk memberikan pembelajaran baru yang memberikan siswa sebagai pembelajaran yang adaptif, yang akan menjadikan siswa sebagai pembelajaran yang adaptif dan sepanjang hayat. Nah, untuk meningkatkan keterampilan sepanjang hayat, siswa dapat melalui merancang kegiatan agar ikut terlibat serta dapat memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian, menggunakan organisasi konten berbasis skenario. Dan selanjutnya, kerja kolaborasi dan melakukan penelitian. Oleh karenanya, penting untuk menunjukkan dan merekayasa cara-cara kreatif untuk mendukung fakultas dalam menggunakan metode dan teknologi inovatif seperti menggunakan video pembelajaran dan aplikasi berbasis game. Yang selanjutnya di sini yang kelima ada judul yaitu sebuah seni pengetahuan mengajar di abad 21. Pada bab ini membahas mengenai sejarah di balik ilmu pengajaran. Nah, mengapa hal tersebut berdampak pada tenaga kerja saat ini? Kemudian, dimasukkannya STEAM dan keterampilan abad ke-21 dan peran sekolah menengah. Yang keenam di sini ada judul pendekatan pembelajaran pribumi ke komputer pendidikan sains, keterampilan abad 21 untuk SMP dan SMA, anak-anak aborigin di pantai barat British Columbia. Pada bab ini membahas mengenai pendekatan pembelajaran untuk mengeksplorasi ilmu komputer sebagai pilihan karir melalui mendongeng digital dan membahas literasi budaya dengan pemuda tingkat SMP dan SMA di Aborigin Inggris, Columbia, Kanada. Keberhasilan program ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai adat dan prinsip timbal balik, hubungan ritual, rasa hormat, relevansi, dan penghormatan dan pengurangan. Yang selanjutnya, yang ketujuh, jurnal ketujuh ini dengan judul potensi embodied cognition untuk meningkatkan visualisasi dinamis instruction STEAM. Pada bab ini membahas mengenai visualisasi dinamis dan instruksi. Sebuah visualisasi dapat menunjukkan elemen statis atau bergerak. Visualisasi dinamis adalah animasi dan video peluang belajar peluang belajar juga didorong oleh visualisasi dinamis. Dan selanjutnya, dengan judul Pendidikan Guru yang disempurnakan teknologi untuk abad 21. Tantangan dengan kemungkinan. Kesimpulan dari bab ini adalah untuk membangun guru STEAM mengembangkan sikap positif tentang teknologi pendidikan. Mereka harus memiliki kesempatan untuk mulai membangun TPCK mereka selama pendidikan guru formatif yang telah dijalankan bertahun-tahun. Selanjutnya yang ke-9,
Di sini dengan judul menggunakan perangkat seluler untuk mendukung penggunaan dan implikasi pembelajaran formal, informal, dan semi-formal untuk belajar mengajar. Dalam bab ini, yang menarik adalah kurangnya penelitian empiris untuk mendokumentasi dan menggambarkan penggunaan perangkat seluler dalam pembelajaran informal yang didukung teknologi. Potensi pengajaran dan pembelajaran dengan perangkat seluler dalam disiplin STEAM cukup menjanjikan. Untuk menggunakan potensi ini, kita harus mengenal karakteristik yang melekat dari lingkungan belajar formal, informal, dan semi-formal, serta keterjangkauan dan biaya peluang untuk perangkat seluler. Yang selanjutnya di sini dengan judul menerapkan inisiatif perangkat seluler skala besar di sekolah dan institusi. Pada bab ini membahas faktor-faktor untuk mendorong pertumbuhan eksplosif perangkat seluler di STEAM. Berdasarkan faktor-faktor ini, bab ini memberikan banyak bukti bahwa perangkat seluler telah mengubah cara STEAM dipelajari dan diajarkan di dalam dan di luar kelas. Dibangun di atas inovasi, penggunaan perangkat seluler di kelas STEAM, bab ini membahas kondisi penting yang memastikan keberhasilan implementasi inisiatif perangkat seluler skala besar di sekolah dan institusi. Yang selanjutnya, yang ke-11, dengan judul Engineering Designing for Open Innovation. Change of attitude, self-concepts, and dynamic in engineering education. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran STEAM ini penting dilakukan khusus di bagian engineering atau teknik, yaitu di dalam proses pembelajaran yang dijelaskan di awal. Tadi diberikan suatu teknik atau strategi yang dapat merubah sikap siswa, konsep diri dalam setiap individu yang dilakukan dalam suatu dinamis kelompok dalam proses pembelajaran. Yang ke-12 dengan judul Sistem Pendukung Kritis untuk Meningkatkan Pengembangan dan Penilaian Keahlian Abad 21 pada Mahasiswa Teknik. Pada bab ini membahas mengenai hasil implementasi pada kursus atau pilar, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran metakognitif, pemikiran kritis, dan kreatif, sambil menekankan potensi PC tablet dan teknologi terkait untuk memfasilitasi kognitif dan pembelajaran. Setiap kursus pilar juga menekankan beberapa pengembangan keterampilan yang penting. Kemudian yang ke-13 dengan judul Seni Bahasa sebagai Dasar untuk Sains Teknologi ke Rekayasa Seni dan Matematika. Seni bahasa bukan tentang mencerna daftar atau kumpulan informasi, melainkan tentang pembuatan makna dan refleksi kembali. Proses pembelajaran makna ini, maka kelenturannya tampak sangat cocok untuk STEAM dan dorongan terus-menerus untuk memahami dunia. Selanjutnya, dengan judul menempatkan STEAM sebagai paradigma untuk pendidikan seni liberal modern. Dapat disimpulkan di sini, STEAM memiliki potensi untuk menanamkan peluang kaya pendidikan seni liberal untuk interaktivitas dan inovasi yang sesuai dengan tekanan sosial ekonomi tentang persiapan profesional dan
tren pembelajaran yang mempromosikan keterampilan abad ke-21. Dalam ruang K12, penelitian mulai menghasilkan bukti empiris bahwa STEAM menawarkan pembelajaran peluang seputar pemikiran desain, kreativitas, dan inovasi sambil mempertahankan kognisi mendalam dan refleksi yang terkait dengan penyelidikan humanis. Ke-15 di sini dengan judul Rekapitulasi Pendidikan Liberal di Abad ke-21, Peran Teknologi Baru dan Bidang STEAM dalam Pendidikan Liberal. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pendidikan liberal ini memungkinkan memiliki program multidisiplin untuk menumbuhkan pemikiran kreatif dengan menggabungkan studi di bidang STEAM. Kurikulum STEAM dapat mengatasi masalah kompleks yang memerlukan keterampilan pemecahan masalah yang canggih dan solusi inovatif, menurut Madden 2013. Yang selanjutnya yaitu dengan judul Memprediksi Masa Depan, Mengubah Arah Kurikulum Liberal Semi Masa Depan melalui pemeriksaan disiplin dan penambahan elemen STEAM. Nah, dapat disimpulkan menggabungkan kegiatan STEAM ke dalam kurikulum seni liberal memiliki alasan utama bahwa kegiatan ini berfokus pada kreativitas dan pemikiran transdisiplin melalui eksplorasi dan koneksi yang dibuat antara seni, musik, matematika, sains, dan lain sebagainya. Masa depan pendidikan seni liberal akan menjadikan salah satu yang terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Melalui dimasukkannya komponen seni. Nah, selanjutnya, dengan judul Pendidikan Guru yang disempurnakan pada abad 21. Dapat disimpulkan bahwa STEAM bisa mengembangkan sikap positif bagi tentang teknologi pendidikan calon guru. Sebaiknya memiliki cukup peluang ke pengalaman teknologi, baik itu maupun guru di masa depan. Khususnya di pendidikan ini, guru harus kreatif dalam menjalankan pelajaran yang saat guru belajar atau menjelaskan kepada siswa, atau khusus metode STEAM di program ini, calon guru untuk menanyakan aman dan mendukung. Selanjutnya, dengan judul Bisakah Guru Matematika K12 melatih siswa membuat penalaran logis yang valid? Khusus untuk guru sekolah menengah, kualitas pelatihan guru akan sangat menentukan keberhasilan mengajar logis penalaran untuk mencapai KGSS baru dalam matematika. Hibah pemerintah membantu membuat materi pendidikan STEAM yang melimpah. Sebagai besar, materi multimedia online tersedia secara gratis. Kemudian, dengan judul bagian matematika pemodelan untuk matematika dinamis. Pendidikan matematika dengan menempatkan perkembangan matematika di dunia nyata atau konteks realitis, siswa dapat secara progresif membangun model situasi masalah dan selanjutnya mengkonseptualisasikan kembali sebagai model untuk konsep matematika yang diintegrasikan pemodelan dengan teknologi.
GeoGebra pada abad ke-20. Pada abad ke-20, muncullah kalkulator genggam dan komputer pribadi, mengambil alih komputasi dan grafik yang membosankan sekolah. Selanjutnya, pada abad ke-21, mengantar babak lain inovasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematika, menunjukkan generasi berikutnya dari kurikulum, dari kalkulator, dan lingkungan belajar matematika yang dinamis dan interaktif, atau dimulai. Pembentukan yang cepat ini dimulai telah membuktikan sebagai besar evolusi transformatif infrastruktur representasional dari media statis tradisional menjadi dinamis dan interaktif baru. GeoGebra telah didukung oleh tim internasional yang berdedikasi. Yang selanjutnya dengan judul Melangkah Maju dengan Penelitian Pendidikan STEAM. Pentingnya pendidikan STEAM untuk mempersiapkan semua siswa menghadapi tantangan pekerjaan, kehidupan, dan kewarganegaraan di abad ke-21 dan seterusnya. Seperti yang tersirat dalam keterampilan abad ke-21, pendidikan bukanlah segalanya tentang mengajar, keuntungan ekonomi, dan karir pekerjaan, tetapi juga untuk menunjukkan pemimpin masa depan, warga negara yang bertanggung jawab, dan pencipta masyarakat yang inovatif untuk membantu siswa mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keterampilan abad ke-21. Kurikulum berbasis tes dan mempromosikan pembelajaran abad ke-21 ini melalui pendidikan STEAM, kemudian melakukan beberapa strategi, model, dan alat instruksional yang berguna didefinisikan dalam dukungan pendidikan STEAM. Kemudian termasuk representasi visual pembelajaran yang berpusat pada model pembelajaran berbasis masyarakat dan mendongeng. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Mbak Trestin. Ya, silahkan Mbak Inka. Nah, dari yang tadi pemaparan STEAM pada abad 21 itu, mengapa harus ada inovasi pembelajaran STEAM dalam menghadapi tantangan pembelajaran abad 21 ini? Begitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Inka. Ya, sama-sama.
Nunggu apa ini? Halo? Pertanyaan, Pak. Ayo, silakan. Atau mau dikumpulkan dulu juga boleh. Baik, kalau begitu menunggu yang lain, saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Inka. Mengapa harus ada inovasi pembelajaran STEAM dalam menghadapi tantangan pembelajaran abad ke-21 ini? Nah, karena sekarang ini kan ada pembelajaran online ya Mbak, pembelajarannya. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran berbasis STEAM ini adalah agar pemahaman dan pengetahuan peserta didik ini mengenai scan kemudian teknologi, engineering, art, dan matematik dapat meningkat sehingga pemahaman tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat suatu keputusan untuk kemajuan manusia. Nah, caranya itu yang pertama dapat melalui dengan pertanyaan esensial, kemudian penyusunan rencana proyek, yang selanjutnya penyusunan jadwal, kemudian 4 monitoring kegiatan proyek, yang selanjutnya yang terakhir yaitu menguji dan penilaian hasil, Mbak, seperti itu. Berarti yang 5 itu cara menerapkannya STEAM di pembelajaran online. Ya Mbak, seperti itu caranya, 5. Yang saya ketahui ya. Ya baik, terima kasih Mbak Tresti. Ya, sama-sama. Izin bertanya. Iya, Mbak Aul. Tadi kan dikatakan bahwa STEAM itu dapat menyelesaikan masalah. Nah, masalah seperti apa yang dapat diselesaikan oleh STEAM? Sebentar ya, Mbak Aul. Ataukah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Mbak izin bertanya. Ya, silakan Mbak Ana. Nah, baik, tadi kan disebutkan bahwa untuk abad ke-21 itu pendidikan STEAM itu sangat penting ya. Nah, seberapa pentingkah pendidikan STEAM itu sendiri? Nah, menurut Mbak Trestin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Ana. Apakah ada pertanyaan lagi? Minimal 5 pertanyaan ya. Sudah berapa Mbak pertanyaannya? Sudah 3 Pak, terjawab 1. Oke, nanti kalau tidak mencukupi 5, maka semua mahasiswa akan saya kasih pertanyaan ya. Berarti nanti ada penugasan khusus lagi jika tidak memenuhi 5 pertanyaan.
Oke, nanti dilaporkan ya, saya join ke ruang room sebelah. Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia. Mengenai masalah apa yang dapat diselesaikan oleh STEAM. Nah, karena pembelajaran STEAM ini merupakan pembelajaran yang sesuai pada zamannya, yaitu di abad 21 ini, mungkin permasalahan yang dapat diselesaikan yaitu yang pertama pastinya mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak tidak bergantung terus menggunakan model pembelajaran yang tradisional atau terdahulu. Nah, jadi di sini tuh dapat mengefektivitaskan pembelajaran di abad sekarang ini. Kemudian yang pastinya mengajak anak untuk dapat berpikir secara kritis dalam mencakup sains, kemudian teknologi, kemudian seni, matematika, dan teknik. Kemudian membantu menghilangkan penghambatan ide-ide. Maksudnya peserta didik ini bisa berkreasi sebebas mungkin. Tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian fokus pada proses pembelajaran ini membantu mengarahkan pada inovasi untuk membentuk kemandirian berpikir rasional, logis, dan paham teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Seperti itu, Mbak Aul. Baik, Mbak Tresin, terima kasih. Ya, apakah dapat dipahami? Baik, yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Ana. Seberapa penting pembelajaran di STEAM itu? Sebuah pendekatan pembelajaran STEAM ini sangat penting karena dapat mendorong peserta didik untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. Nah, STEAM ini juga mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah dan berpendapat bahwa sains, teknologi, teknik, dan seni dan matematika saling terkait. Nah, maka dari itu, STEAM ini sangat penting untuk pembelajaran di era saat ini, atau di dunia nyata saat ini. Seperti itu, Mbak Ana. Baik, Mbak Trestin, terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini kok. Ya. Oi. Boleh, silakan. 50. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, Mbak, di slide kedua ini, yaitu model pembelajaran aktif. Mana ya tadi? Nah, ini model pembelajaran aktif agar siswa itu dapat terdorong untuk memecahkan masalah secara aktif. Dan ini sudah terbukti ya, Mbak,
Nih, saya sudah memberikan di slide kedua. Apakah dapat dipahami, Mbak Lala? Apakah ada lagi? Kurang satu ya? Ben 5. Izin bertanya Mbak Trestin, apakah masih bisa? Silahkan.